Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, di sini kami dari kelompok 8 yaitu kelompok Pancasilais. Di sini kita akan mempresentasikan hasil latihan soal atau kuis yaitu tugas ke-10 terkait transformational leadership. Anggota kelompok 8 sendiri terdiri dari Ana Febriantri Utami, lalu ada saya sendiri Ana Desfitrianti, serta ada Syarla Anugrah Sukma Putri. Yang pertama, di sini ada pengertian kepemimpinan transformasional. Menurut Robbins and Judge, pada tahun 2028 mengemukakan bahwa pemimpin transformasional adalah mereka yang mampu menginspirasi para pengikutnya untuk menyampingkan kepentingan pribadi mereka demi kebaikan organisasi. Pemimpin seperti ini memiliki pengaruh luar biasa pada diri pengikutnya, membuat mereka terdorong untuk mencapai kinerja yang tinggi dan berkualitas. Lalu kepemimpinan ini dapat membawa perubahan positif dalam organisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan dan menciptakan budaya kerja yang progresif. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengembangkan pemimpin-pemimpin transformasional yang mampu membawa perubahan positif dan memimpin organisasi menuju kesuksesan. Di sini ada benchmarking dari konteks ASN, perlunya kepemimpinan transformasional terutama dalam konteks aparatur sipil negara karena ASN sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah yang efektif. Kepemimpinan transformasional dapat membantu mengubah mindset dan meningkatkan kinerja ASN dengan cara memberikan inspirasi dan motivasi kepada mereka. Di tengah tantangan lingkungan strategis yang semakin kompleks dan beragam, pemimpin transformasional dapat membimbing ASN untuk beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan tersebut. Dengan adanya pemimpin ini yang memiliki visi jangka panjang, ASN dapat mendorong untuk berpikir kreatif, berkontribusi maksimal, dan bekerja menuju pencapaian tujuan pemerintah yang lebih besar. Selanjutnya di sini kenapa sih kita perlunya kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan ini sangat diperlukan karena untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dalam lingkup global, regional maupun lembaga. Yang pertama, dalam dinamika global, pemimpin ini dengan visi jangka panjang dapat membantu organisasi melalui ketidakpastian global, seperti perubahan ekonomi, politik, dan teknologi. Lalu untuk konteks regional, pemimpin ini mampu mengkoordinasikan upaya berbagai pemangku kepentingan dan memfokuskan sumber daya untuk mencapai tujuan yang relevan dengan kebutuhan regional. Lalu ada struktur lembaga, pemimpin ini mampu memfasilitasi perubahan struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntunan internal dan eksternal. Nah, di sini ada tipe kepemimpinan yang dijelaskan oleh James McGregor Burns dalam bukunya yaitu Best Handbook of Leadership. Terdapat dua tipe, antara lain yang pertama kepemimpinan transaksional. Nah, kepemimpinan ini berfokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, menawarkan wawasan tentang bagaimana perilaku transaksi dapat mempengaruhi hubungan di dalam organisasi. Lalu ada kepemimpinan transformasional. Di sisi lain, kepemimpinan ini menawarkan pandangan yang lebih mendalam tentang bagaimana proses mempengaruhi dapat menciptakan perubahan besar dalam sikap, kepercayaan, dan kinerja pengikut. Berikut terdapat karakteristik pemimpin transformasional menurut McGregor Burns. Yang pertama ada visioner. Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang yang jelas dan memotivasi pengikutnya untuk bekerja menuju pencapaian visi tersebut. Lalu menginspirasi. Pemimpin ini mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya dengan membawa energi positif dan semangat pada tim. Kemudian, kemampuan beradaptasi. Pemimpin ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan situasi yang terjadi, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat. Lalu berpikiran terbuka dan adaptif, mampu menerima dan menggali berbagai ide dan pendapat dari berbagai sumber, serta siap untuk beradaptasi dengan perkembangan baru. Lalu mampu memberdayakan SDM dan sumber daya lainnya di dalam organisasi untuk mencapai kinerja yang optimal. Lalu melakukan perubahan, pemimpin ini tidak hanya mengelola perubahan, tetapi juga menginisiasi dan mendorong perubahan dalam organisasi untuk mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan optimal. Menurut Eric Ries pada tahun 2003, prinsip-prinsip yang harus diimplementasikan oleh seorang pemimpin transformasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyederhanakan, mampu mengkomunikasikan visinya secara jelas, praktis, dan transformatif agar menjadi pedoman perjalanan organisasi. Lalu, memotivasi, harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat dalam visi tersebut dengan menciptakan sinergi dalam organisasi. Pemimpin juga harus memotivasi dan memaksimalkan potensi anggota tim. Lalu memfasilitasi. Pemimpin harus memfasilitasi proses pembelajaran di seluruh tingkatan dalam organisasi baik lembaga, kelompok, maupun individual untuk meningkatkan model intelektual setiap pengikutnya. Lalu memobilisasi pemimpin
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mendukung dan memperkuat kemampuan setiap individu yang terlibat dalam mencapai visi bersama, lalu berinovasi, kemampuan untuk terus belajar tentang diri sendiri dan terbuka terhadap perubahan dengan paradigma baru yang konstruktif adalah ciri khas dan inovasi dalam kepemimpinan ini, lalu memiliki tekad yang kuat. Dia semangat seorang pemimpin untuk menyelesaikan tugas dan komitmen yang kuat, didukung oleh pengembangan spiritualitas, emosionalitas, fisik, serta komitmen yang kokoh. Adapun karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Avelio dan kawan-kawannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengaruh yang ideal atau karismatik. Pengaruh idealisasi berarti seorang pemimpin transformasional harus memiliki karisma luar biasa untuk menginspirasi bawahannya. Karisma ini tercermin dalam perilaku yang mewujudkan pemahaman terhadap visi dan misi organisasi, keyakinan yang kuat, konsistensi dalam keputusan, serta penghargaan terhadap bawahan. Pemimpin ini menjadi teladan yang dihormati dan diikuti oleh bawahannya. Lalu yang kedua, perhatian atau pertimbangan individual. Perhatian individualis berarti pemimpin memahami perbedaan individu di antara bawahannya. Ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan aspirasi, memberikan pelatihan, dan membantu pengembangan individu bawahannya. Lalu yang ketiga, inspirasi motivasi. Motivasi inspiratif berarti pemimpin menetapkan standar tinggi dan mendorong bawahannya untuk mencapai standar tersebut. Lalu yang keempat ada rangsangan intelektual. Stimulasi intelektual adalah karakteristik pemimpin yang mendorong bawahan untuk memecahkan masalah dengan cermat dan rasional, serta mencari pendekatan baru yang lebih efektif. Kemudian di sini ada alur lingkaran tentang tahapan proses inovasi dan urgensi kepemimpinan transformasional dalam inovasi. Yang pertama dimulai dari pengajuan ide atau gagasan. Tahap ini melibatkan pengumpulan ide dan pengajuan ide-ide baru dari berbagai sumber, baik dari individu maupun tim. Ide ini bisa berasal dari observasi, pengalaman, atau inspirasi dari luar organisasi. Lalu yang kedua ada evaluasi ide atau analisis prioritas. Setelah ide-ide dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi dan menganalisis ide-ide tersebut untuk menentukan mana yang paling potensial dan relevan dalam tujuan organisasi. Proses ini melibatkan penilaian terhadap kelayakan, manfaat, dan risiko dari setiap ide. Lalu yang ketiga, merancang inovasi. Pada tahap ini, ide yang telah diprioritaskan akan dikembangkan lebih lanjut menjadi konsep yang lebih konkret. Hal ini melibatkan perencanaan yang detail, desain, dan strategi implementasi untuk memastikan ide tersebut dapat diwujudkan dengan efektif. Lalu ada implementasi akhir. Tahap ini adalah pelaksanaan ide yang telah dirancang, mencakup pengujian, peluncuran, pemantauan untuk memastikan bahwa inovasi tersebut berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Berikutnya 3 cara pemimpin transformasional memotivasi. Yang pertama, inspirasi motivasi. Pemimpin transformasional bertindak sebagai sumber inspirasi dan motivasi bagi bawahannya. Mereka mampu mengkomunikasikan harapan yang tinggi dan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan pada kerja keras. Pemimpin ini memiliki visi yang menarik untuk masa depan dan menetapkan standar yang tinggi bagi bawahannya. Mereka berbicara dengan optimisme dan antusias, menjadi role model yang menginspirasi, dan menjadi mentor bagi bawahannya. Selain itu, mereka juga menyelaraskan tujuan individu dengan tujuan organisasi, memandang ancaman dan masalah sebagai kesempatan untuk belajar dan berprestasi, serta menggunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Kedua, perhatian individual. Pemimpin transformasional memberikan perhatian yang individual kepada setiap anggota timnya. Mereka mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan individu, memberikan kesempatan belajar dan memberdayakan bawahannya. Pemimpin ini mendengarkan dengan perhatian penuh, melatih dan memberikan umpan balik untuk pengembangan diri. Dengan memberikan perhatian individual, pemimpin transformasional menciptakan hubungan yang kuat dan mendalam dengan bawahannya, memperoleh kepercayaan dan loyalitas, serta membangun kepercayaan diri bawahannya. Ketiga, rangsangan intelektual. Pemimpin transformasional mendorong bawahannya untuk berpikir secara kreatif dan inovatif. Mereka memberikan rangsangan intelektual dengan mengajukan pertanyaan yang mendorong pemikiran kritis, mendorong eksplorasi ide-ide baru, dan memberikan tantangan untuk mencapai potensi maksimal. Pemimpin ini menciptakan lingkungan yang memungkinkan bawahannya untuk berani mengambil risiko, belajar dari kegagalan, dan terus berkembang. Melalui 3 cara ini, pemimpin transformasional dapat menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi bawahannya untuk berprestasi, berinovasi, dan mencapai tujuan bersama.
Selanjutnya, pemimpin transaksional tercermin dalam yang pertama, pemimpin yang berorientasi pada tugas. Pemimpin ini lebih fokus pada pencapaian tujuan, pencapaian target, dan pemenuhan tugas-tugas yang ditetapkan. Mereka menyediakan pedoman yang jelas dan mengharapkan bawahannya untuk memenuhi tugas yang ditugaskan. Kedua, pemimpin yang berorientasi pada reward dan punishment. Pemimpin ini menggunakan sistem hadiah dan hukuman untuk memotivasi bawahannya. Mereka memberikan imbalan kepada bawahannya yang mencapai target atau kinerja yang baik, sementara memberikan sanksi kepada bawahan yang tidak memenuhi harapan atau target. Ketiga, pemimpin yang berorientasi pada kepatuhan. Pemimpin ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mereka mengharapkan bawahannya untuk mengikuti aturan dan prosedur yang ketat. Yang keempat, pemimpin yang berorientasi pada transaksi. Pemimpin ini melihat hubungan antara mereka dan bawahannya itu sebagai transaksi bisnis. Mereka cenderung berfokus pada apa yang bisa mereka dapatkan dari bawahannya dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan kontribusi bawahannya untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Meskipun pemimpin transaksional tercermin dapat memberikan hasil yang baik dalam jangka pendek, pendekatan ini cenderung kurang efektif dalam menginspirasi dan memotivasi bawahan untuk mencapai potensi penuh mereka. Pemimpin transaksional lebih berfokus pada pertukaran yang adil dan kepatuhan daripada membangun hubungan yang kuat dan membangkitkan semangat bawahannya. Untuk mencapai keberhasilan jangka panjang, penting bagi pemimpin untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan transformasional di mana mereka dapat menginspirasi, memotivasi, dan membimbing bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya terdapat 7 ciri utama dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama, pengaruh yang ideal atau idealis influence. Pemimpin transformasional menjadi panutan bagi bawahannya. Mereka memiliki integritas yang tinggi, dihormati, dan dipercaya oleh orang lain. Pemimpin ini memiliki visi yang jelas dan menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, perhatian individual atau individualis consideration. Pemimpinan transformasional memperhatikan hubungan dan kemampuan individu di dalam tim. Mereka memberikan perhatian personal, dukungan, dan pelatihan kepada setiap anggota tim untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, motivasi yang inspiratif atau inspirational motivation. Pemimpin transformasional mampu memotivasi dan menginspirasi bawahannya. Mereka menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan harapan yang tinggi, membangkitkan semangat, dan mengungkapkan tujuan yang jelas. Pemimpin ini memiliki visi yang menarik dan menetapkan standar yang tinggi. Keempat, rangsangan intelektual atau intellectual stimulation. Pemimpin transformasional mendorong pemikiran kreatif dan inovatif di dalam tim. Mereka mendorong anggota tim untuk berpikir di luar batasan yang ada, mengajukan pertanyaan yang menantang, dan mengatasi hambatan dengan cara yang baru dan lebih efektif. Kelima, kepercayaan pada kemampuan atau trust in ability. Pemimpin transformasional memiliki kepercayaan yang tinggi pada kemampuan bawahannya. Mereka memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada anggota tim, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan dan mengambil inisiatif untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam, kepekaan terhadap keadaan atau sensitivity to context. Pemimpin transformasional ini memiliki kepekaan terhadap konteks dan situasi yang ada. Mereka dapat membaca dan memahami dinamika tim serta organisasi secara keseluruhan. Pemimpin ini mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang ada. Dan yang terakhir ada pemberian dukungan atau supportive leadership. Pemimpin transformasional memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada bawahannya. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan membangun bawahannya mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dalam praktiknya, pemimpin transformasional mampu menciptakan iklim kerja yang terinspirasi, memotivasi karyawan untuk bekinerja tinggi, dan mendorong inovasi dan perubahan yang positif di dalam organisasi. Berikutnya ada contoh pemimpin transformasional. Yang pertama ada Mahatma Gandhi. Ia adalah seorang contoh nyata dari seorang pemimpin transformasional.
Dia memimpin gerakan kemerdekaan India dengan cara yang damai dan menginspirasi jutaan orang dengan keberanian dan ketahanannya. Visi dan nilai-nilai yang ia pegang teguh seperti keadilan, perdamaian, dan kesetaraan mendorong orang-orang untuk berubah dan berjuang untuk kebebasan mereka. Yang kedua ada Steve Jobs. Ia adalah pendiri Apple Inc. Dia juga adalah contoh dari pemimpin transformasional. Dia memiliki visi yang jelas tentang bagaimana teknologi dapat mengubah dunia dan dia menginspirasi timnya untuk mencapai visi tersebut. Dengan gaya kepemimpinannya yang inovatif, dia mendorong kreativitas dan keberanian dalam timnya menghasilkan produk-produk revolusioner seperti iPhone dan iPad. Yang kedua ada Nelson Mandela, mantan Presiden Afrika Selatan. Ialah contoh pemimpin transformasional yang luar biasa. Melalui perjuangannya melawan apartheid, Mandela menginspirasi jutaan orang dengan keberanian, ketekunan, dan tekadnya untuk mencapai kesetaraan rasial. Dia juga menunjukkan kemampuan yang luar biasa dalam membangun rekonsiliasi dan kesatuan di negaranya setelah masa-masa yang sulit. Yang selanjutnya ada Oprah Winfrey. Ia adalah seorang tokoh inspiratif dan contoh pemimpin transformasional dalam bidang media dan filantropi. Dengan talk show-nya yang populer, dia telah menginspirasi dan memberdayakan jutaan orang di seluruh dunia. Melalui yayasan dan program-programnya, Winfrey juga berkomitmen untuk memperbaiki kondisi kehidupan orang-orang yang kurang beruntung. Yang terakhir ada Elon Musk sebagai pendiri Tesla Motors dan SpaceX. Ia adalah seorang pemimpin transformasional di bidang teknologi dan eksplorasi luar angkasa. Dia memiliki visi yang besar untuk masa depan manusia dan berkomitmen untuk mengubah dunia melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan. Melalui kepemimpinannya, ia menginspirasi timnya untuk mencapai tujuan yang tampaknya tidak mungkin. Pemimpin transformasional yang sukses adalah individu yang memiliki kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membawa perubahan positif dalam diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka juga memiliki visi yang kuat, nilai-nilai yang teguh, dan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif. Berikut peran yang harus dimiliki oleh pemimpin transformasional dalam menggerakkan inovasi organisasi. Yang pertama yaitu memimpin dengan vision dan passion. Seorang pemimpin transformasional harus memiliki visi dan passion yang jelas untuk membantu tim berinovasi untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Yang kedua, memimpin dengan contoh. Sebagai pemimpin, perlu memberikan contoh perilaku yang inovatif kepada tim agar dapat diteladani dan dicontoh oleh anggota tim. Yang selanjutnya, yang ketiga, human nature. Pemimpin perlu untuk memahami sifat manusia termasuk memahami sifat para anggota timnya sehingga dapat membantu dan bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan anggota tim. Yang keempat ada empati. Pemimpin transformasional harus memiliki empati terhadap tim dan memahami kebutuhan dan keingintahuan mereka. Empati dapat membantu pemimpin dalam meningkatkan motivasi dan kepuasan tim sehingga meningkatkan kualitas pekerjaan. Selanjutnya, memberi dampak pada grassroots level. Pemimpin perlu memberikan dampak kepada tim dari tingkat dasar organisasi dengan menciptakan fondasi yang kuat untuk kerjasama dan pertumbuhan. Mereka harus terlibat langsung dengan anggota tim, memahami kebutuhan dan aspirasi juga tantangan yang dihadapi setiap individu. Dan yang terakhir, membangun institusional dengan sistematik. Dengan menciptakan kerangka kerja institusional dan sistematis, pemimpin dapat membantu organisasi meningkatkan kualitas pekerjaan dan mencapai keunggulan kompetitif. Sistem yang baik juga akan mendukung proses inovatif, mempercepat pengembangan ide-ide baru, dan memastikan bahwa seluruh anggota tim dapat berkontribusi secara efektif. Adapun 7 prinsip yang diperlukan dalam pengimplementasian model kepemimpinan transformasional. Yang pertama, memahami institusi organisasi. Pemimpin transformasional perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan dan fungsi organisasi. Dengan memahami tujuan organisasi, pemimpin dapat mengarahkan timnya menuju pencapaian tujuan tersebut.
Pemahaman yang jelas tentang tujuan organisasi juga membantu pemimpin untuk mengkomunikasikan fungsi tersebut kepada bawahan dengan cara yang menginspirasi. Yang kedua, memahami masalah, tantangan, dan visi misi organisasi. Dengan pemahaman yang baik, pemimpin dapat mengidentifikasi solusi yang inovatif dan membimbing timnya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul. Pemahaman terhadap visi dan misi organisasi juga membantu pemimpin untuk mengarahkan upaya transformasional menuju pencapaian tujuan jangka panjang. Yang ketiga, memahami potensi staf dan tipe kepribadian staf. Pemimpin perlu mengenali potensi dan keunikan individu dalam timnya. Dengan memahami tipe kepribadian dan potensi masing-masing anggota tim, pemimpin dapat menempatkan mereka pada peran yang sesuai dan memotivasi mereka untuk mencapai potensi terbaik mereka. Yang keempat, membangun rasa percaya diri. Pemimpin perlu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan membangun rasa kepercayaan diri bagi seluruh anggotanya. Dengan memberikan dukungan dan pengakuan atas kontribusi individu, pemimpin dapat membantu meningkatkan motivasi dan kinerja tim secara keseluruhan. Yang kelima, mengangkat nuansa kebutuhan pegawai ke tingkatan yang lebih tinggi pada hierarki motivasi. Dengan memahami kebutuhan ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang memenuhi kebutuhan psikologis seperti rasa dihargai, rasa memiliki, dan rasa diakui atas kontribusi mereka. Yang keenam, memperluas kebutuhan. Pemimpin transformasional harus mampu melihat dan memperluas kebutuhan pegawai di luar kebutuhan dasar seperti gaji dan tunjangan. Hal ini termasuk memberikan kesempatan pengembangan karir, memberikan ruang untuk berkreasi, sampai memberikan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Yang ketujuh, mentransformasikan perhatian kebutuhan pegawai. Dengan melakukan transformasi ini, perusahaan dapat menciptakan budaya kerja yang inklusif, membangun hubungan yang kuat antara manajemen dan karyawan, serta meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan. Ini dapat membantu perusahaan menarik dan mempertahankan bakat terbaik di industri mereka. Berikutnya ada pun beberapa cara untuk bisa memahami potensi staf di dalam organisasi. Yang pertama, dengan melakukan tes psikologi. Tes psikologi dengan memberikan wawasan yang mendalam tentang kepribadian, minat, dan kemampuan individu. Dengan memahami hasil ini, pemimpin dapat mengetahui potensi dan kecocokan individu dengan peran dan tanggung jawab tertentu di dalam organisasi. Kedua, mengamati saat bekerja. Observasi langsung saat individu bekerja dapat memberikan pemahaman tentang keterampilan, gaya kerja, dan kekuatan individu. Hal ini dapat membantu pemimpin untuk menempatkan individu pada tugas yang sesuai dengan kemampuan dan keunikan mereka. Yang ketiga, memberikan penugasan yang menantang. Dengan memberikan tugas yang menantang, pemimpin dapat melihat bagaimana individu menanggapi tantangan dan mengatasi masalah. Hal ini dapat membantu pemimpin untuk mengidentifikasi potensi individu dalam menghadapi situasi yang kompleks. Yang keempat, mengamati kebiasaannya dalam bekerja, saat santai, dan melakukan hobi. Memperhatikan kebiasaan tersebut di berbagai situasi dapat memberikan wawasan tentang minat, motivasi, dan potensi mereka di luar lingkungan kerja. Ini dapat membantu pemimpin untuk memahami aspek-aspek lain dari potensi individu yang mungkin tidak terlihat di tempat kerja. Yang kelima, menanyakan pada teman terdekatnya. Berbicara dengan teman atau rekan kerja terdekat individu dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang potensi dan kekuatan individu. Hal ini dapat membantu pemimpin untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas tentang individu tersebut. Untuk mengimplementasikan kepemimpinan transformasional kepada anggota tim diperlukan beberapa hal berikut, diantaranya yang pertama, mentransformasikan perhatian kebutuhan pegawai. Dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pegawai, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Lalu membangun rasa percaya diri seluruh organisasinya. Dengan membangun rasa percaya diri, pemimpin dapat meningkatkan motivasi dan kinerja anggota timnya. Lalu memperluas kebutuhan pegawai. Nah, dengan memperluas pemahaman terhadap kebutuhan pegawai, pemimpin dapat menciptakan motivasi yang lebih kuat di antara anggota timnya. Kemudian mengangkat nuansa kebutuhan pegawai ke tingkatan yang lebih tinggi pada hierarki motivasi. Dengan mengangkat nuansa kebutuhan ini, pemimpin dapat memotivasi anggota tim untuk bekerja lebih antusias dan berdedikasi. Lalu mempertinggi nilai kebenaran. Dengan mempertinggi nilai kebenaran, pemimpin dapat membangun kepercayaan dan rasa hormat dari anggota timnya yang kemudian akan mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Terakhir, mempertinggi probabilitas keberhasilan subjektif atau individu. Dengan memperkuat hal ini, pemimpin dapat meningkatkan motivasi dan dedikasi anggota tim dalam mencapai tujuan bersama.
Lalu selanjutnya ada terkait perilaku pemimpin yang dapat memicu perilaku inovatif. Nah, menurut De Jong dan Hartog pada tahun 2007, terdapat 5 perilaku pemimpin yang memang dapat memicu perilaku inovatif pada anggotanya. Yang pertama ialah dengan memberi gagasan intelektual. Seorang pemimpin yang mampu memberikan gagasan intelektual kepada timnya dapat memicu perilaku inovatif di antara timnya. Gagasan-gagasan tersebut dapat berupa ide-ide inovatif dan kreatif yang memang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan dalam sebuah organisasi. Lalu berbagi pengetahuan. Dengan berbagi pengetahuan antar pemimpin dan juga anggota tim mampu meningkatkan kenyamanan kerjasama tim dalam bekerja sehingga mereka lebih siap untuk melakukan inovasi karena hal tersebut dapat memicu perilaku inovatif. Yang ketiga, dengan memberikan arahan visi. Pemimpin perlu untuk memberikan arahan visi yang jelas dan juga spesifik kepada anggotanya. Hal tersebut mampu untuk membantu tim untuk lebih berfokus dan juga berinovasi. Yang keempat, dengan memberikan konsultasi. Konsultasi yang efektif dengan adanya komunikasi dua arah dari pemimpin dan juga anggota tim dapat membantu tim dalam mengembangkan ide-ide yang inovatif dalam mengatasi hambatan yang sedang atau akan dihadapi. Yang terakhir, memberi contoh perilaku inovatif. Sebagai pemimpin, perlu untuk memberikan contoh perilaku yang inovatif kepada anggota tim, sehingga anggota dapat termotivasi dan mendapatkan gambaran atau bisa meneladani pemimpin tersebut. Adapun ciri dari kepemimpinan transformasional. Pada kepemimpinan transformasional ini ialah di mana seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama dengan tim untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, lalu menciptakan visi untuk mengarahkan perubahan melalui inspirasi dan melaksanakan perubahan dengan komitmen anggota tim. Adapun ciri-ciri dari kepemimpinan transformasional diantaranya yang pertama ialah memiliki wawasan yang jauh ke depan atau visioner. Pemimpin transformasional memiliki kemampuan untuk melihat dan juga merencanakan tujuan jangka panjang yang inspiratif dan juga memotivasi. Mereka mampu menggambarkan visi masa depan yang jelas dan juga memotivasi anggota tim untuk bergerak menuju visi tersebut. Lalu yang kedua, sebagai agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator. Pemimpin transformasional tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang proaktif dalam organisasi. Mereka mampu mempengaruhi anggota tim untuk menerima dan beradaptasi dengan perubahan, serta menjadi katalisator yang mendorong perubahan positif. Lalu yang ketiga, memiliki visi yang jelas. Seorang pemimpin transformasional memiliki visi yang jelas dan juga terarah yang menjadi panduan bagi tindakan dan keputusan yang diambil. Visi tersebut memberikan arah yang jelas bagi anggota tim dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Lalu yang keempat, ada memandang nilai-nilai organisasi sebagai nilai luhur. Seorang pemimpin transformasional menghargai dan juga mempromosikan nilai-nilai organisasi sebagai prinsip-prinsip yang luhur dan juga penting. Mereka memastikan bahwa nilai-nilai ini terintegrasi dalam setiap aspek kehidupan organisasi dan menjadi landasan bagi pengambilan keputusan. Lalu yang kelima, ada makna simbolis dari tindakan lebih penting daripada tindakan aktual. Maksudnya, pemimpin transformasional mampu untuk memberikan makna simbolis dari setiap tindakan yang diambil, sehingga memberikan inspirasi dan motivasi kepada anggota tim. Mereka mampu menciptakan narasi yang kuat dan bermakna untuk memotivasi orang lain. Lalu yang terakhir, memiliki keahlian diagnosis. Pemimpin transformasional harus memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi dan masalah secara mendalam, serta mengidentifikasi akar penyebab permasalahan yang terjadi. Mereka mampu untuk membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang matang, sehingga dapat membawa perubahan positif dalam organisasi. Selanjutnya ada pengimplementasian model kepemimpinan transformasional. Agar dapat mengimplementasikan model kepemimpinan transformasional dengan baik, diperlukannya dan diterapkannya nilai-nilai yang harus terkandung dalam pemimpin transformasional dan juga anggota timnya. Berikut nilai-nilai yang perlu diterapkan. Yang pertama, ada mengacu pada nilai-nilai agama yang ada dalam organisasi atau instansi bahkan suatu negara. Maksudnya, nilai-nilai agama ini memiliki peran yang penting dalam membentuk karakter dan etika kerja seseorang.
Seorang pemimpin transformasional yang mengakui dan memperhatikan nilai-nilai agama dalam organisasi atau negara akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan juga penuh dengan rasa saling menghormati. Hal ini juga dapat meningkatkan moral dan motivasi anggota tim, serta menciptakan kesatuan dan tujuan bersama yang lebih kuat. Yang kedua, disesuaikannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem organisasi atau instansi tersebut. Nah, setiap organisasi atau instansi memiliki nilai-nilai yang menjadi landasan budaya kerja dan operasionalnya. Seorang pemimpin transformasional perlu memahami dan menghormati nilai-nilai yang sudah ada dalam sistem organisasi tersebut. Dengan memperhatikan nilai-nilai ini, seorang pemimpin dapat membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, mendorong kolaborasi yang efektif, dan menciptakan suasana kerja yang kondusif untuk pertumbuhan dan inovasi. Lalu yang terakhir, menggali budaya yang ada dalam organisasi tersebut. Maksudnya, budaya organisasi merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan transformasi organisasi. Seorang pemimpin transformasional perlu untuk menggali dan memahami budaya yang ada dalam organisasi tersebut, termaksud norma, nilai, kebiasaan, dan tradisi yang telah terbentuk sebelumnya. Dengan memahami budaya organisasi, pemimpin dapat merancang strategi transformasi yang sesuai dengan konteks organisasi, serta memastikan bahwa perubahan yang dilakukan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh seluruh anggota tim. Lalu ada cara bagi seorang pemimpin transformasional untuk memotivasi anggotanya. Nah, sebagai seorang pemimpin transformasional, sangat penting untuk memiliki cara tersendiri dalam memotivasi tim organisasinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan inspirasi dan visi yang jelas kepada anggota tim, sehingga mereka merasa mendengarkan dan memahami kebutuhan serta harapan anggota tim, serta memberikan dukungan dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan. Melalui pendekatan ini, seorang pemimpin transformasional mampu menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi, membangun kepercayaan, dan mendorong pertumbuhan pribadi serta profesionalisme anggota tim. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu, yang pertama dengan mendorong dan meningkatkan kesadaran pentingnya dan bernilainya sasaran yang akan dicapai dan menunjukkan cara pencapaiannya atau cara mencapainya. Yang kedua, dengan mendorong karyawan untuk mendahulukan kepentingan kelompok daripada pribadi. Yang terakhir, dengan meningkatkan kebutuhan karyawan yang lebih tinggi seperti harga diri dan juga aktualisasi diri. Lalu ada kesimpulan menurut dari pendapat kelompok bahwa dapat disimpulkan kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif dalam organisasi. Pemimpin transformasional mampu menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai kinerja yang tinggi dan berkualitas. Mereka juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis dan produktif melalui pengembangan hubungan yang kuat dan autentik dengan pengikut mereka. Kepemimpinan transformasional diperlukan dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis baik dalam skala global, regional, maupun di dalam lembaga atau organisasi. Pemimpin transformasional dapat membimbing organisasi melewati ketidakpastian global, menghadapi tantangan khusus dalam tingkat regional, serta menciptakan budaya kerja inovatif dan kolaboratif di dalam lembaga ataupun organisasi. Tipe kepemimpinan baik transaksional ataupun transformasional memiliki peran yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan organisasi. Penting bagi organisasi untuk memahami kedua tipe kepemimpinan ini dan mengintegrasikan elemen-elemen dari keduanya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan inovatif. Karakteristik pemimpin transformasional seperti memiliki visi jangka panjang, kemampuan menginspirasi, beradaptasi, berpikiran terbuka, mampu memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, serta mampu melakukan perubahan dalam organisasi menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional yang harus diimplementasikan oleh seorang pemimpin transformasional adalah menyederhanakan komunikasi visi, membangun hubungan yang kuat dengan pengikut, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, mendorong inovasi dan kreativitas, memberikan otonomi dan tanggung jawab kepada pengikut, serta memberikan perhatian pribadi dan dukungan kepada pengikut. Lalu untuk listener bagi mahasiswa APN,
Dari materi ini kita dapat mengambil pembelajaran berharga bagi mahasiswa program Administrasi Pembangunan Negara. Pembelajaran ini dapat membantu kita untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan yang penting dan meraih kesuksesan dalam karir kita di masa depan. Berikut adalah beberapa pembelajaran utama. Yang pertama, memahami kepemimpinan transformasional. Nah, konsep kepemimpinan transformasional ini sangatlah penting dalam bidang administrasi pembangunan negara, bahwa mahasiswa harus memahami pentingnya menginspirasi orang lain, menciptakan visi, dan mendorong perubahan positif dalam organisasi. Dengan mengembangkan kualitas kepemimpinan transformasional, mahasiswa dapat mendorong inovasi, memotivasi tim kerja mereka, dan berkontribusi pada kesuksesan institusi publik secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada adaptabilitas adalah kunci. Di dalam lingkungan yang dinamis ini dan kompleks, dalam administrasi publik, adaptabilitas sangatlah penting. Mahasiswa harus siap menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam langkah strategis. Mereka harus belajar untuk memperkirakan dan merespons dengan cepat perubahan ekonomi, politik, dan juga teknologi. Dengan mengembangkan adaptabilitas, mahasiswa dapat dengan efektif menavigasi tuntutan yang terus berubah dalam administrasi publik dan membuat keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga, ada terkait membangun budaya kerja kolaboratif. Administrasi publik membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan mahasiswa. Mahasiswa harus fokus pada membangun hubungan yang kuat dan menciptakan budaya kerja yang kolaboratif. Dengan mendorong kerjasama tim, mahasiswa dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya, menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama, dan mengatasi tantangan khusus di tingkat regional dengan efektif. Lalu yang selanjutnya ada menggabungkan kepemimpinan transaksional dan juga transformasional, bahwa mahasiswa perlu untuk memahami jenis-jenis gaya kepemimpinan yang berbeda, termasuk kepemimpinan transaksional dan transformasional. Sementara kepemimpinan transformasional menekankan pada visi jangka panjang dan menginspirasi orang lain. Kepemimpinan transaksional berfokus pada pertukaran dan saling menguntungkan. Mahasiswa harus belajar untuk mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua gaya kepemimpinan tersebut untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan inovatif. Lalu yang selanjutnya, ada mengembangkan karakteristik kepemimpinan yang penting, bahwa mahasiswa harus mengembangkan karakteristik penting dari pemimpin transformasional, seperti memiliki visi, inspiratif, adaptif, terbuka, dan memberdayakan orang lain. Karakteristik-karakteristik ini memungkinkan pemimpin untuk memotivasi dan melibatkan tim kerja, mengelola perubahan dengan efektif, dan mencapai kinerja tinggi dalam organisasi. Lalu yang terakhir ada berkomunikasi dengan efektif, bahwa komunikasi yang efektif sangatlah penting bagi pemimpin dalam administrasi publik. Mahasiswa harus belajar untuk menyampaikan visi mereka dengan jelas, untuk menginspirasi dan melibatkan orang lain. Dengan menguasai keterampilan komunikasi, mahasiswa dapat menyampaikan ide-ide mereka, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi pemahaman antara anggota tim dan pemangku kepentingan. Lalu secara keseluruhan bahwa mahasiswa program administrasi pembangunan negara ini harus mengadopsi prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional, adaptabilitas, kolaborasi, dan komunikasi yang efektif. Dengan memahami dan menerapkan pembelajaran ini, kita dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam mendorong perubahan positif, meningkatkan kinerja organisasi, serta memberikan kontribusi pada pembangunan masyarakat dan negara kita. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Apakah ada saran atau feedback? Terima kasih teman-teman semuanya.